Kembali lagi di acara D-Max Talk. Let's talk about trading. Oke, ya kembali lagi saya bersama Rezky dan trader profesionalnya di D-Max, Coach Aden. Halo. Gimana Coach Aden kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Rezky ya. Tapi kayak yang lagi lesu gini nih, kenapa nih? Aman. Tradingnya gimana? Ya, ini lagi pusing nih untuk cut profit. Waduh. Sih, biru. Biru dong. Biru ya. Yeah. Kemarin pasang di yang mancing ya? Mancing juga kemarin. Kemarin malam kan ada momen ya, ada new CPI, jadi manfaatin untuk menaikkan goldnya. Alhamdulillah dapat lah kemarin 100 pips di malam-malam gitu. Waduh, keren banget ya. Emang udah lama tuh Bapak di D-Max ini? Alhamdulillah. Wih, keren ya. Langsung ke pertanyaan boleh ya. Banget. Kita mempersingkat waktunya. Ini pertanyaan yang pertama ada, menurut Coach nih untuk di tahun ini kan banyak peluang bisnis selain forex seperti Bitcoin, kripto dan lainnya. Betul. Nah, menurut Coach, Aden, kenapa kita harus memilih forex sih? Sebetulnya gini sih, kalau misalkan kita berbicara tentang milih instrumen trading ya, baik itu forex, saham, kripto gitu kan, itu balik lagi ke kebutuhannya pribadinya masing-masing. Kalau misalkan memang kita tujuannya untuk invest jangka panjang gitu kan, dan kita bakal nahan posisi lama gitu kan, di saham sama kripto itu bagus gitu. Ketika misalkan kita modalnya cukup besar gitu kan, kita terjun di saham sama di kripto itu bagus. Cuman kalau misalkan dengan modal kecil sih sebetulnya di saham sama di kripto sih agak kurang gimana ya. Maksudnya ketika misalkan pernah dulu di saham, sekarang juga beberapa instrumen saham jalan. Cuman kalau misalkan untuk berbicara di saham sendiri, jadi kan kalau misalkan untuk saham sendiri kita misalkan beli saham yang blue chip yang dimana mungkin gitu kan untuk returnnya aja kan nggak terlalu besar, iya nggak sih, sebulannya paling berapa persen sih gitu. Nah, dan kita tuh ibaratkan harus menyiapkan modal yang agak besar supaya apa, supaya profitnya itu kerasa. Iya gak sih? Oh iya, betul. Misalkan kita modalnya di 100 juta di saham gitu kan, return 1 bulan misalkan 3% aja gitu kan, kan di situ udah dapat sekitar 3 juta per bulan ya. Beda kalau misalkan kita dengan modal 100 ribu, 200 ribu di saham gitu kan, 3%-nya berapa sih? Gitu. Jadi kan perlu modal yang agak besar gitu. Kenapa pilih forex ya? Karena forex walaupun memang bisa modal kecil ya gitu kan, atau misalkan disarankannya memang modal besar supaya ketahanannya akunnya besar gitu. Cuman gak nutup kemungkinan orang-orang di luar sana dengan modal yang minim gitu kan bisa terjun di forex, bisa belajar dulu di forex gitu dengan modal, bahkan forex juga bisa mulai dari ratusan ribu bahkan kan. Cuman ya balik lagi gitu kan, kesiapannya pribadinya masing-masing, terus ilmunya dulu sih sebetulnya. Ketika misalkan dari modal kecil udah profitnya konsisten, di forexnya ilmunya udah tahu, kan ketika nanti modalnya besar diputarnya lebih gampang. Sehari 1%, 2% bisa nggak sih? Bisa gitu. Justru masuk akal di forex kalau misalkan kita nyari profit harian yang misalkan pengen sehari 1%, 2% itu lebih masuk akal di forex kalau misalkan kita udah tahu ilmunya. Jadi kalau gitu. ini apa ya, di tahun ini lebih baiknya cenderung lebih ke forex ya. Betul. Kalau aku pribadi forex ya. Cuma kan Bapak Ibu di luar sana mungkin ada yang saham, ada yang kripto. Bahkan di kripto juga sekarang lagi lagi hype banget kripto, apalagi Bitcoin. Kalau misalkan kita beli Bitcoin ya di bulan-bulan kemarin sebetulnya sempat turun 70.000 USD gitu kan. Cuman ketika beberapa bulan ke depan tiba-tiba kemarin nembus 100.000 USD. Gitu, makanya nggak nutup kemungkinan sih gitu kan. Jadi di luaran sana yang mau trading kripto, saham atau misalkan forex ya itu pilihannya masing-masing. Betul banget. Jadi itu lebih maksudnya lebih ke kesiapannya dari dirinya masing-masing. Iya, betul. Tapi menurut Pak Aden lebih enak jadi tetap di forex ya? Kalau aku pribadi di forex gitu. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Boleh banget. Menurut Coach, untuk di tahun ini metode apa sih yang banyak dicari orang-orang untuk memulai bisnis trading forex itu sendiri? Kalau misalkan untuk metode sendiri sebetulnya banyak banget gitu kan. Karena setiap metode itu kadang bisa dipakai di forex, di kripto bisa gitu kan, di saham bisa. Contoh misalkan Fibonacci itu bisa dipakai di mana-mana loh gitu kan, moving average juga bisa gitu kan. Cuman kalau misalkan untuk berbicara tentang forex gitu kan, yang aku tahu gitu kan, yang aku lihat sekarang gitu kan, kebanyakan orang-orang sekarang itu lebih balik lagi ke metode-metode yang gak terlalu ribet
Contoh gitu kan, ada support sama resisten, SNR gitu kan. Itu banyak orang yang cari. Karena apalagi kalau misalkan gitu kan baru memulai nih gitu kan trading forex gitu kan bingung nih untuk titik entry-nya, ya enggak? Waktu Mas Eki dulu mulai forex mungkin kan kayak ini cara OP-nya gimana gitu betul, kan. Terus kayak nentuin titik entry-nya itu di berapa, ya enggak sih? Betul. Nah, ketika misalkan untuk di awal gitu kan metode atau teknikal yang ibaratkan cocok bagi pemula, ya salah satunya itu support dan resisten. Jadi kita bisa nentuin nih gitu kan mana supply, mana demand gitu kan. Dan misalkan kita udah tahu nih ini resisten gitu kan, artinya kita mau ngambil apa gitu kan, misalkan ambil sell gitu. Selain SNR gitu kan, kalau misalkan yang agak ribet gitu kan, metode sekarang yang dicari itu SMC ya. Betul. Gitu kan, smart money concept. Betul gitu kan. Salah satu mentor di kita juga ada. Di situ ada Coach Vidi gitu kan, di mana dia udah memperdalami gitu kan, punya materinya. Kalau misalkan Bapak Ibu di luar sana gitu kan mau belajar nih seputar SMC, itu boleh banget gitu kan. Karena selain ilmunya dapat gitu kan, dan di kita itu gratis Bapak Ibu. Misalkan gitu kan Bapak Ibu datang nih gitu kan ke kantor Didimax gitu kan, pengen belajar. Misalkan memang belajarnya pengen langsung SMC gitu kan, karena udah biasa trading. Itu boleh banget gitu. Boleh langsung itu. Boleh langsung. Itu free. Gratis gitu kan. Jadi nggak dipungut biaya sama sekali gitu kan. Ataupun misalkan pengen sharing nih Bapak Ibu di luar sana, tradingnya lagi kacau gitu kan, posisinya lagi bingung pengen diapain gitu kan, ada buy ada sell gitu kan, Bapak Ibu datang ke kantor kita gitu kan. Bapak Ibu datang ke kantor kita, terus misalkan Bapak Ibu konsultasi pengen ketemu sama mentor di Dimax misalkan gitu kan, itu tinggal ketemu sama mentor kita gitu kan, boleh sama aku pribadi, boleh sama mentor-mentor lain juga gitu kan. Itu kita bisa sharing sama komunikasi gitu kan, kita ngobrol aja gitu kan, posisi Bapak seperti apa sekarang gitu kan. Ketika misalkan aku ada masukan aku kasih. Cuman ketika misalkan memang akunnya nggak bisa diselamatin, atau misalkan akunnya misalnya akunnya balance-nya $20,000 gitu kan, equity-nya tinggal 1.000, ya mau diapain gitu kan. Antara harus top up atau memang kita buka locking tapi itu high risk banget gitu kan. Tapi itu balik lagi tradingnya seperti apa gitu kan, kok bisa sampai kayak gitu Eki. Jadi di sini tuh langsung dimentorin langsung ya, betul, buat tradingnya. Betul. Jadi kalau misalkan untuk di Didimax sendiri kita intens ya, baik edukasi sama signal hariannya gitu. Cukup menarik ya. Jadi barangkali ada apa di luar sana yang mau belajar langsung datang aja ke Didimax Pusat ini ya Pak. Betul. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Coach ya. Boleh. Coach sendiri lebih pakai mana, teknikal atau fundamental? Kalau misalkan untuk aku pribadi jalan dua-duanya. Jalan dua-duanya. Betul, teknikalnya jalan, fundamentalnya juga dipakai gitu. Kita ibaratkan kalau misalkan untuk trading gitu kan perlu keduanya. Teknikal kita perlu, fundamental juga perlu. Gitu jadi kan. Itu bisa disebut diwajibin atau gimana Coach? Atau... Bisa jadi disebutnya itu wajib. Karena ketika misalkan kita buta fundamental gitu kan, kita buta fundamental, kita nggak tahu nih gitu kan hari ini ada news apa, terus sekarang lagi ramenya apa gitu kan, kita fokusnya di teknikal gitu kan. Nah itu ibaratkan kita ketika entry berdasarkan teknikal tapi kita nggak tahu nih gitu kan ada news apa hari ini gitu kan kita udah ada patokan buy sell gitu kan. Takutnya, khawatirnya gitu kan, ketika misalkan news hari ini jam 7 atau jam 8 malam nih gitu kan, jam 8 malam ada news, kita entry jam segitu gitu kan, sebelum jam 8 kita entry, nggak tahu nih ada news, kita nggak pakai SL misalkan gitu kan, kita nggak pakai SL, nggak pakai batasan risiko gitu kan, tiba-tiba kita entry dengan lot yang besar gitu kan, jam 8 tank ada news, tiba-tiba harga naik atau turunnya range-nya besar gitu kan, dan kita bingung ini kenapa gitu kan. Nah itu kalau misalkan buta fundamental. Balik lagi kalau misalkan kita selaras nih ya, fundamental kita jalan, teknikal kita jalan ya. Ketika kita udah tahu fundamental, oke, ini untuk USD kedepannya bakal melemah gitu kan. Kita udah tahu nih gitu kan. Ketika misalkan USD-nya melemah, terus kita sering entry-nya di gold gitu kan, ya kita momentumnya ambil posisinya buy. Misalnya gitu kan, trennya lagi naik, teknikal itu untuk entry-nya gitu, teknikal untuk entry-nya, untuk tren jangka panjangnya kita lihat dari fundamental. Berarti sangat berpengaruh ya Coach, teknikal maupun fundamental. Betul banget. Jadi kita secara tren dari fundamentalnya, terus secara entry-nya itu kita
baru pakai teknikalnya. Gitu. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu memperdalami teknik moving average ya, ketika misalkan lagi ngetren naik atau ngetren turun itu enak pakainya. Ketika nyentuh MA kita buy gitu kan, kalau lagi trennya naik ya gitu kan, koreksi nyentuh MA buy, naik lagi koreksi lagi nyentuh MA buy. Itu enak banget kalau misalkan udah tahu ilmunya. Oke, gitu. Jadi saling ya. Betul. Coach, sangat terjawab ya Coach. Lanjut lagi nih kita pertanyaan ke selanjutnya Coach. Boleh. Untuk metode yang suka Coach Aden pakai apa saja? Kalau untuk bicara metode ya, kalau misalkan untuk aku pribadi sih untuk sarang Fibonacci dipakai. Fibonacci. Betul, Fibonacci untuk nentuin kayak golden ratio-nya gitu kan, titik entry terbaiknya di mana. Terus kedua yang sering dipakai teknik pivot juga sering. Jadi kan kalau misalkan teknik pivot point ibarat kata kita udah bisa nentuin nih gitu kan pivotnya setiap pagi kan udah ada updatean. Pivotnya di harga berapa gitu kan, terus R1, R2, R3, S1, S2 gitu kan, kita udah tahu batasan. Itu kan jadi patokan kenaikan sama penurunan di hari ini gitu kan. Terus ada moving average juga untuk membantu ketika lagi, jadi balik lagi sih gimana tren market saat ini. Ketika misalkan lagi sideways gitu kan, kita nggak bisa gitu kan pakai moving average, kita pakainya apa, SNR gitu. Ketika misalkan marketnya lagi ngetren gitu kan, kayak minggu-minggu sekarang kan trennya lagi naik nih, kita pakai moving average enak banget. Gitu. Jadi tergantung momen di market juga gitu kan. Lagi ngetren kayak gini pakai Fibonacci gitu kan untuk nemuin ketika naik koreksi turun, kita nentuin golden ratio-nya di harga berapa, kita entry lagi buy. Gitu. Aku pribadi sih itu gitu. Baik, sangat terjawab juga ya Coach. Aduh, banyak kali ini ilmunya di sini ya Coach. Terjawab semua nih. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Coach ya. Boleh banget Mas Reski. Apa pernah pakai teknikal atau indikator selain yang dipakai sekarang Coach? Pernah dong. Pasti pernah. Stokastik, terus pernah juga pakai BB, Bollinger Band gitu kan. Cuman kalau misalkan untuk aku pribadi sekarang udah nggak pakai. Gitu. Yang sekarang itu sudah betul. Jadi kan balik lagi yang tadi gitu, tergantung keadaan market sekarang. Ketika misalkan keadaan marketnya lagi ngetren kayak gini gitu kan, kita misalkan pakai SNR ya bisa jadi bisa aja. Cuma kan sebetulnya mungkin kalau misalkan dilihat dari indikator lebih enaknya pakai moving average gitu. Jadi tergantung marketnya aja gitu kan. Marketnya saat ini tuh seperti apa gitu Mas Rizky. Sangat terjawab lagi Coach. Banyak kali nih ilmunya nih, mantap Coach. Selanjutnya Coach nih, bicara tentang teknikal dan fundamental, lebih penting mana sih Coach? Itu sebenarnya ini sih sebetulnya pertanyaannya kurang lebih sama ya. Sama kayak awal. Ya, betul. Kalau misalkan untuk bicara penting mana nih, fundamental sama teknikal, keduanya sama-sama penting. Sama-sama ya. Ya, nggak bisa kita kayak full fundamental gitu kan. Kita nentuin entry-nya di mana gitu. Kalau misalkan kita full fundamental, ketika misalkan kita ibarat kata full pakai teknikal nggak pakai fundamental, ya itu juga riskan. Jadi sebetulnya sih harus tahu minimal basicnya dulu lah gitu kan. Ketika teman-teman udah hafal atau udah hatam dengan teknikalnya atau metode yang teman-teman pakai gitu kan, sehingga teman-teman udah tahu fundamental di hari ini ada fundamental apa. Minimal gitu aja. Hari ini misalkan di jam 8 ada news high impact, ya teman-teman harus tahu gitu kan. Jangan sampai teman-teman gitu trading nggak tahu ada news, nggak ada news gitu kan. Nggak ada, tiba-tiba teman-teman entry dengan lotnya yang nggak diatur gitu kan, MM-nya nggak diatur, lot besar gitu kan, tiba-tiba marketnya terbang atau misalkan terjun gitu dan nggak pakai SL, yang ada apa, uang teman-teman atau misalkan modal teman-teman bisa habis, kegerus gitu. Makanya sama-sama penting sih ya. Gitu kalau misalkan untuk teknikal sama fundamental. Jadi kalau misalnya tidak tahu tentang teknikal atau fundamental sangat beresiko ya Coach. Iya, betul. Jadi kalau misalkan pun pengen entry kan sebetulnya yang paling pertama itu plan tradingnya dulu. Plannya Coach. Betul gitu kan. Ketika kita udah punya plan, udah punya mapping, ketika misalkan nantinya teman-teman entry, walaupun misalkan nanti SL nih, stop loss gitu kan, atau misalkan rugi, teman-teman udah tahu alasannya. Oke, aku berarti analisanya salahnya di sini nih. Tinggal evaluasi. Besok diminimalisir gitu kan. Gimana caranya? Jadi ada recovery-nya juga ya Coach? Betul. Jadi gimana caranya ketika misalkan Mas Eki nih mulai trading gitu kan. Mas Eki tuh di awal tuh pertama kan ilmunya dulu nih Mas Eki pelajari dulu ilmunya dulu. Ketika misalkan ilmunya udah punya, bolehlah terjun gitu kan. Terjun, dan itu
itu pun di backtest dulu gitu kan. Misalkan seminggu Eki pakai indikator apa nih gitu kan, tiap harinya itu dibikin jurnal. Jadi kan kita tahu oke, hari ini misalkan 5 kali entry, 1 kalinya loss, itu udah bagus gitu kan, karena akumulasi masih profit. Ketika misalkan besoknya tiba-tiba Eki entry sama nih 5 kali tapi 3 kali loss nih, yang duanya untung, kan ibaratkan masih minus tuh. Salahnya di mana? Kenapa kemarin bisa profitnya 4 kali gitu kan, stop lossnya sekali, hari ini kenapa stop lossnya lebih banyak? Nah itu jadi evaluasi tiap harinya, betul ya. betul. Jadi evaluasi gitu, perlu yang namanya evaluasi Mas Eki Baik, gitu. Coach, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Coach ya. boleh. Masukan untuk yang baru mau terjun ke dunia trading forex supaya mereka tidak salah langkah atau terjerumus di luar sana. Oke, paham. Ini pertanyaan terakhir kayaknya. Iya, kayaknya ini soalnya tidak ada lagi pertanyaan nih Coach. Kalau misalkan udah menjerumus ke kayak ngasih saran kayaknya udah ujung gitu kan. Sudah di akhir ini kayaknya. Oke. Kalau misalkan menurut aku nih ya, saran bagi teman-teman gitu kan di luaran sana mungkin yang baru mau mulai atau misalkan terjun di dunia trading seperti ini, ya pertama itu tentuin dulu ibaratkan mau di instrumen apa. Kayak yang awal nih, mau forex, mau kripto, mau saham, itu basically sama ya, instrumen keuangan semuanya gitu kan. Teman-teman tentuin dulu. Ketika teman-teman misalkan udah nentuin nih, salah satunya misalkan oke, aku pengen di forex, nyobain gitu kan. Ya teman-teman backtest dulu aja. Backtest dulu, misalkan teman-teman bisa pakai akun demo dulu, belajar ilmunya dulu gitu kan. Dan ketika misalkan ketika teman-teman ilmunya udah dapet gitu kan, terus misalkan profitnya udah konsisten, boleh teman-teman memulai dengan uang real atau misalkan dengan dana asli gitu kan, dengan uangnya teman-teman gitu kan. Dan ketika misalkan teman-teman udah nemuin nih gitu kan metode yang bagus, terus misalkan udah bisa konsisten profit gitu kan, yang paling penting itu pemilihan untuk brokernya. Kan forex betul ya. Forex kan kita perlu yang namanya broker untuk perantara gitu kan, antara kita trader menuju ke market gitu kan, makanya perlunya adanya broker. Nah broker itu banyak banget ya Bapak Ibu di luaran sana gitu kan. Sedikit ilmu aja gitu kan, broker di luaran sana banyak banget gitu kan. Ada broker ada broker luar, ada broker lokal gitu kan. Kalau misalkan Bapak Ibu dengan modal besar gitu kan, kalau misalkan aku pribadi nyaraninnya mending pakai broker lokal gitu. Kalau ada yang modal besar lokal saja. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai broker lokal, pertama udah punya regulasi, itu yang paling jelas gitu kan. Udah diawasi sama Bapepti selaku badan pengawasan. Jadi berlegalitas ya Coach. Betul banget gitu kan. Dan keamanan dana pun itu aman gitu kan. Karena nggak sepenuhnya di broker. Kalau misalkan di broker lokal gitu, ada yang namanya ada yang namanya KBI gitu kan. Itu selaku badan yang handle dana untuk investor-investor yang trading forex ya? Betul banget gitu kan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu milih broker yang aman, atau misalkan Bapak Ibu bingung gitu kan, broker lokal gitu kan. Terus yang perlu Bapak Ibu ketahui juga, cari yang WD-nya cepat. Gitu. Yang WD-nya cepat. Betul, ya? Mas Eki, karena banyak di luaran sana gitu kan, maupun itu broker lokal, tapi WD-nya kadang susah, dipersulit gitu. Betul. Tadi juga nemu gitu kan, barusan ada yang kontak, ada yang hubungin gitu kan, tiba-tiba dia cerita lah gitu kan, ada dana sekitar 400 lah. 400 juta. Betul gitu kan, ada dana sekitar 400 juta di broker lain gitu kan, nggak bisa nyebutin ya untuk brokernya, di broker lain lokal padahal gitu kan. Cuman ketika mau di WD, dia udah punya niat untuk WDL gitu kan, mau di WD semua si modalnya. Karena apa? Karena pertama edukasinya nggak ada, terus kedua signalnya juga kurang bagus katanya, makanya mau di WD. Ngapain uang saya di sana ketika saya lihat untuk signalnya juga banyak lossnya, betul, banyak lossnya. Tapi ketika misalkan dia mau WD, itu dipersulit. Bapak harus inilah, harus itulah gitu kan. Betul, ini itu ya, betul. Beda kalau misalkan di kita ya, Mas Eki ya. Kalau misalkan untuk di kita selaku broker lokal, kita kan di DMAX ya. Di DMAX kita untuk WD-nya itu prosesnya cepet.
Prosesnya cepat, cuman 5 sampai 15 menit. Sangat cepat. Betul, udah bisa masuk rekening pribadi dan itu langsung ke ACC kok. Nggak perlu ibaratkan kita minta izin ke A ke B gitu kan ada di sana. Ada alasan ini itu ya, Coach. Betul, di luaran sana ada loh ya. Kita harus ke manajernya dulu, harus ke finance-nya dulu izin gitu kan. Kan ngapain gitu kan? Itu kan dana kita. Itu kan dana nasabah gitu kan. Betul, Coach. Gitu. Makanya kalau misalkan di Dimax gitu kan Bapak Ibu mau WD, Bapak Ibu tinggal masuk website aja. Bapak Ibu masuk website di Dimax, di situ tinggal masuk email sama passwordnya Bapak Ibu gitu kan. Ada kolom untuk withdraw atau misalkan untuk WD, tinggal request. Misalkan request hari ini profitnya minggu ini misalkan profitnya $1.000 nih. Pengen di WD $1.000, tinggal request aja $1.000 gitu. Itu 5 sampai 15 menit udah masuk ke rekening Itu pribadi. nggak ada potongan apa? Nggak ada potongan langsung 1.000. Betul. Ketika misalkan WD $1.000 berarti masuknya ke rekening nantinya 10 juta. Karena kalau misalkan untuk di Dimax kita pakai fixed rate. $1 itu di Rp10.000 gitu. Jadi nggak ada selisih Mas Eki gitu kan. Ketika misalkan kita deposit 10.000 100 juta, ketika misalkan WD 10.000 ya 100 juta. Tetap dana awal kita masuk. Betul. Jadi nggak ada potongan apa-apa, nggak ada selisih pemotongan apa-apa juga. Gitu Mas Eki. Mungkin itu ya masukan bagi Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu cari broker yang ada edukasi terus WD-nya cepet ya Dimax gitu kan. Banyak kok, lihat aja di channel YouTube ini gitu kan. Di channel YouTube ini banyak edukasinya juga. Bapak Ibu tinggal searching aja. Ya betul, di bawah scroll aja banyak kok gitu. Gitu Mas Eki. Baik Coach, terima kasih atas waktunya ya. Mungkin udah di penghujung waktu nih. Kita beres aja mungkin Coach ya. Terima kasih atas edukasinya dan penjelasannya. Boleh. Sampai bertemu lagi Coach. Sehat-sehat ya Coach. Amin. Oke. Terima kasih buat traders kalian dimanapun. Ini podcastnya sudah banyak bermanfaat. Edukasinya juga sangat bermanfaat. Barangkali ada yang mau join atau gimana, langsung datang aja ke sini ya Coach ya. Betul. Jalan Garuda nomor 88 Andir, Kota Bandung. Oke. Selamat sore semuanya. Sore.